hari ini disiapkan dulu kelasnya. Ketua kelasnya, silakan siapkan kelasnya. Siap, gerak. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Anak-anak, bagaimana hari ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, apakah Ada Bu. ada yang hadir? Ada Muhammad Nur Azrai. Kenapa Muhammad Nur Azrai? Dia ada undangan ke SMP Negeri 1 dulu, undangan maulid. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Baik, silakan. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kalau ada barang yang tidak penting di atas meja, boleh disimpan dulu biar kita lebih nyaman dalam kegiatan proses pembelajaran. Karena sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada yang mengingat materi kita minggu yang lalu? Siap? Silakan, Una. Materi minggu lalu tentang sistem pembayaran. Ya, benar sekali. Siapa yang masih ingat sistem pembayaran? Ya, boleh silakan. Sistem pembayaran adalah sistem yang dirancang sedemikian rupa oleh otoritas tertentu dengan cara kerja berupa pemindahan sejumlah nilai uang tertentu dari satu pihak ke pihak lain guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Ya, benar sekali ya yang disampaikan oleh Aras. Dalam sistem pembayaran ini, kemungkinan ada dua kegiatan yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan dengan sistem pembayaran tunai kah atau non tunai. Ya, kalau non tunai itu kan kredit. Kredit itu bukan berarti kita bayarnya utang, tapi bayarnya secara tidak cash. Ya. Jadi sesuai dengan materi kita hari ini bahwa kita mempelajari mengenai alat pembayaran tunai, yaitu uang. Minggu lalu Ibu sudah menginstruksikan anak-anak itu untuk mempelajari mengenai materi hari ini. Kita sudah mengetahui mengenai alat pembayaran tunai. Ya, silakan. Alat pembayaran tunai contohnya uang yang kita gunakan dalam sehari-hari untuk membeli barang dan jasa. Misalnya uang 10.000 dan 20.000. Ya, benar sekali ya, sampaikan oleh Putri. Kira ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, sebelum Ibu membagi kalian dalam kelompok, Ibu akan menjelaskan proses kegiatan belajar kita hari ini. Ini akan membagi anak-anak Ibu semua ke dalam beberapa kelompok. Kelompok 1 LKPD harus diselesaikan, semua anggota kelompoknya maju ke depan, kemudian kelompok yang lain yang tidak mempresentasikan itu memberikan tanggapan kepada kelompok penyaji. Yaitu tujuan kita akan mengetahui mengenai alat pembayaran tunai. Di sana kita akan membahas lebih dalam mengenai sejarah uang, kemudian pengertian uang, kemudian mengetahui fungsi, jenis, dan syarat uang, pengelolaan uang oleh Bank Indonesia, kemudian mengetahui unsur pengaman uang rupiah. Mungkin motivasi kita dalam proses pembelajaran naik turun ya. Jadi hari ini akan mengingatkan bahwa untuk dalam belajar kita, orang tua kita di rumah sana yang bekerja keras mencari nafkah untuk kita untuk bisa memenuhi kehidupan kita, ya kan? Orang tua kita bisa di rumah bekerja keras mencari nafkah. Nah, di sini kita bagaimana caranya bisa membanggakan kedua orang tua kita dengan cara belajar dengan semangat. Dengan belajar kita akan bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik, dan itu akan sangat membanggakan kedua orang tua kita ya. Karena itu yang mendapati uang dengan nominal 10.000 berarti itu merupakan kelompok 1 ya. Kemudian yang mendapatkan uang dengan nominal 20.000 maka dia akan menjadi bagian dari kelompok 2. Secara acak aja dibagikan di depan.
menganalisis unsur pengaman uang rupiah. Misalnya ada uang 20.000 5 lembar, ya. Berarti kan uang 100.000 sudah dibagi menjadi 5 lembar, yaitu dalam nominal 20.000. Makanya uang disebut dengan mudah dibagi. Jadi yang pertama unsur pengamannya itu yang bisa kita lihat adalah warna uang itu terlihat jelas. Analis equity disamakan mencerminkan betapa uang semakin dibutuhkan oleh semua orang. Orang-orang bekerja siang dan malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi tahu nggak sih sejarah asal usul dari uang itu sendiri? Enggak, kapan kita dimilikinya? Begitu juga dengan uang. Banyak proses dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Lalu mereka mencari uang untuk pertawaran dengan barang yang mereka butuhkan, dan dari sinilah muncul sistem market. Dan itu akan membagikan LKPD yang setiap sebelum begitu ya, untuk menyelesaikan LKPD. Materi atau unggahan dari yang punya handphone boleh. Kalau misalnya ada materi yang sulit boleh ditanyakan. Ada lagi pertanyaan dari nomor lain. Bagaimana Bank Indonesia mengelola uang dengan baik dan uangnya mudah-mudahan dipalsukan? Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk mengedarkan uang rupiah di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun pada Bab 4 Pasal 11 dijelaskan bahwa pengelolaan rupiah meliputi 6 tahap, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pencetakan, penerbitan uang baru. BI dilakukan atas pertimbangan tertentu. Pertimbangan itu misalnya perubahan pada uang, antara lain bahan uang dan teknik cetak. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas uang agar tidak mudah dipalsukan. Nah, bagus sekali jawabannya. Jadi agar uang itu tidak BI ada teknik tertentu ya untuk bisa mudah dipalsukan. Masih ada kurang jawabannya, bisa masih diperbaiki. Karena yang dulu mau maju kelompok siapa dulu? Kelompok 1. Nah, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Alfian Ahmad. Pertama, doanya mereka berbeda. Masyarakat berusaha mengurangi kebutuhan perusahaannya sendiri. Atau aset terkunci. 3. Nilainya stabil atau stability of value. 4. Mudah disimpan atau storable. 5. Mudah dibawa atau portability. 6. Tidak mudah rusak atau durability. 7. Mengambil uang rupiah melalui metode 3D. Moreover adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat diperuntukkan bagi masyarakat biasa yang uang rupiah dengan cara 3D atau dilihat, diraba, dan diterawang. Kode tunanetra 8 tanda air. Menanggapi untuk kelompok kami, mungkin ada yang ingin menambahkan jawabannya. Saya setuju dengan presentasi kelompok 1 yang menjelaskan sejarah munculnya uang, di mana di materi masa lalu hingga lanjut ke masa baterai, yaitu tukar-menukar barang. Pada masa itu, Indonesia belum mengenal yang namanya produksi barang, dan berakhir pada masa uang kartal seperti yang kita rasakan pada saat ini, yaitu uang kertas dan beragam. Saya ingin menambahkan juga jawaban kepada kelompok 1, yaitu tentang pengertian uang. Uang adalah kekayaan yang dimana si pengguna dapat melunaskan utangnya dalam jumlah tertentu pada waktu juga. Terima kasih. Saya setuju dengan hasil yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dan sepakat apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang sejarah uang dan pengertian uang. Terima kasih. Hasil presentasi kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah mengetahui mengenai sejarah uang, kemudian mengetahui unsur pengaman dari uang rupiah. Sekarang Ibu akan membagikan tugas individu dikerjakan 3 menit untuk menyelesaikan tugas individu. Semuanya sudah mendapatkan lembar latihannya? Masing-masing mengerjakan sendiri. Silakan dikumpul lembar jawabannya dikumpul ke depan. Penilaian yang paling baik jatuh kepada kelompok pertama. Nomor kepada kelompok pertama. Baik. Saya akan menyimpulkan mengenai materi belajar hari ini, yaitu tentang sejarah uang yang dimulai dari masa barter dan sampai masa uang kartal. Cover atau forensik adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium atau forensik. Yang dapat saya simpulkan tentang pelajaran kita hari ini adalah Bank Indonesia melakukan pencabutan dan penarikan kembali uang dari peredaran. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan satu, meminimalisasi jumlah tindak pidana pemalsuan uang rupiah dilakukan Bank Indonesia atau BI karena uang sudah busuk, rusak, dan uang sudah lemah. Terima kasih. Baik, yang dapat saya simpulkan dari pelajaran kita hari ini adalah mengenai fungsi uang, yaitu fungsi asli. Fungsi asli uang adalah sebagai berikut. 1. Uang sebagai alat tukar. 2. Uang sebagai satuan hitung. Fungsi turunan uang adalah sebagai berikut. 1. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sekali semua sudah menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini dengan baik. Apa yang telah kita pelajari. Silakan. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai sejarah uang, pengertian uang, fungsi dan jenis syarat uang, pengelolaan uang. Yang paling saya sukai dari pembelajaran hari ini adalah belajarnya menyenangkan karena ada tayangan PowerPoint dan juga ada video pembelajarannya. Apakah semua materi hari ini sudah dipahami atau belum? Siapa yang? Alhamdulillah Bu, semua materi pembelajaran hari ini yang Ibu sampaikan hari ini kami sudah paham dan mengerti.